Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 10 akan membahas konsep ariyah, musaqoh, dan muzoroah dalam fikih muamalah. Pengertian ariyah. Menurut ulama Hanafiyah, terjemahannya kepemilikan secara gratis. Menurut ulama Malikiyah, terjemahannya kepemilikan manfaat yang terikat oleh waktu tanpa adanya pengganti. Menurut ulama Syafi'iyah, terjemahannya kebolehan memanfaatkan barang dan zatnya barang tersebut utuh. Kiranya dapat difahami bahwa ariyah adalah peminjaman yang mana membolehkan kepada orang lain mengambil manfaat sesuatu yang halal secara cuma-cuma atau dengan tujuan tolong-menolong dengan tidak merusak zat barang tersebut dan dikembalikan setelah dipergunakan manfaatnya dalam keadaan tidak rusak zatnya. Maka ketika ada sesuatu pinjaman yang dituntut adanya imbalan, maka hal tersebut bukanlah ariyah. Contoh dari ariyah adalah seseorang memberikan pinjaman sebuah beras kepada temannya tanpa menetapkan batas waktu kapan beras itu dikembalikan. Penerima dapat menggunakan beras tersebut sesuai kebutuhan tanpa adanya tekanan untuk mengembalikan dalam waktu tertentu. Dasar hukum ariyah. Yang pertama, Al-Quran di Quran Surat Al-Maidah ayat 2, artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolonglah dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Yang kedua, hadis Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pinjaman itu wajib dikembalikan dan orang-orang yang menanggung sesuatu harus membayar dan hutang harus ditunaikan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang jayyid dari Safwan bin Umayyah, yaitu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Khaybar pernah meminjam perisai daripada Safwan bin Umayyah. Lalu berkata Safwan kepada beliau, apakah perisai ini diambil terus daripadaku, wahai Muhammad? Beliau menjawab, tidak, tetapi hanya pinjaman yang dijamin. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Hukum meminjam. Yang pertama, makruh jika berdampak pada hal yang makruh. Misalnya meminjamkan karyawannya untuk bekerja di tempat orang kafir. Yang kedua, wajib jika pinjam meminjam yang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dan kalau tidak meminjamkan akan menemukan sesuatu. Misalnya meminjamkan baju dan sarung untuk sholat wajib. Apabila tidak dipinjami, maka orang tersebut tidak bisa sholat karena bajunya najis. Hal ini wajib bagi peminjam dan orang yang meminjamkan. Yang ketiga, haram apabila pinjam-meminjam yang digunakan untuk kemaksiatan. Misalnya meminjamkan rumah untuk tempat maksiat. Hukum haram ini berlaku bagi peminjam dan orang yang meminjamkan. Yang keempat, sunnah apabila pinjam-meminjam kepada hal-hal kebaikan. Misalnya meminjamkan sepeda untuk mengantar anaknya ke sekolah. Rukun dan syarat-syarat ariyah. Yang pertama, kedua belah pihak, mu'ir atau peminjam dan musta'ir atau pemberi pinjaman, keduanya harus waras dan cukup umur. Yang kedua, barang yang dijadikan objek, yaitu barang dan kegunaannya harus menjadi barang yang berguna bagi peminjam. Yang ketiga, sigot atau ijab dan qabul. Berakhirnya ariyah. Pinjam-meminjam berakhir bila barang yang dipinjamkan sudah diambil manfaatnya, sehingga barang tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya. Selain itu, apabila salah satu dari keduanya ada yang meninggal dunia atau gila, atau pemiliknya meminta barang sewaktu-waktu. Pengertian musaqoh. Menurut para ahli fikih, musaqoh adalah perjanjian kerjasama di bidang irigasi tanaman pertanian, di mana pemilik tanah menyerahkan hak pengelolaan tanah kepada pihak lain atau pengelola untuk pengairan irigasi dan perawatan tanaman.
Keuntungan diperoleh dari buah pohon yang diurusnya dibagi sesuai kesepakatan di awal. Dalam muamalah ini adalah tanaman tua atau tanaman keras yang berbuah untuk mengharapkan buahnya. Hukum dan dasar hukum musaqah. Menurut kebanyakan ulama, hukum musaqah itu boleh atau mubah berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Artinya, dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaybar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian, mereka akan memperoleh dari penghasilannya, baik dari buah-buahan maupun hasil tanaman. Hadis riwayat Muslim. Rukun dan syarat-syarat musaqah. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad adalah ijab dari pemilik tanah perkebunan dan petani penggarap, dan pekerja dari pihak petani penggarap. Jumhur ulama yang terdiri atas ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendirian bahwa transaksi musaqah harus memenuhi 5 rukun, yaitu pertama, zigot atau ijab dan qabul. Kedua, 2 orang yang melakukan transaksi. Yang ketiga, tanah musaqah. Yang keempat, jenis usaha yang dilakukan petani penggarap. Dan yang terakhir, ketentuan pembagian hasil musaqah. Berakhirnya musaqah. Menurut ulama fikih, akad musaqah berakhir apabila yang pertama, waktu yang disepakati sudah habis. Yang kedua, salah satu pihak meninggal dunia. Yang ketiga, uzur yang dapat membuat salah satu pihak tidak boleh melakukan akad. Uzur yang dimaksudkan dalam hal ini adalah ketika petani penggarap sakit yang tidak memungkinkan dia bekerja. Jika petani yang wafat, maka ahli warisnya boleh melanjutkan akad jika tanaman itu belum dipanen. Sedangkan jika pemilik perkebunan yang wafat, maka pekerjaan petani harus dilanjutkan. Jika kedua belah pihak yang berakad meninggal dunia, kedua belah pihak ahli waris boleh memilih antara meneruskan akad atau menghentikannya. Pengertian muzara'ah. Para ahli fikih menjelaskan bahwa muzara'ah adalah perjanjian kerjasama di bidang pertanian di mana pemilik tanah menyerahkan tanahnya untuk dikelola kepada pihak lain atau petani, dan modal harus berasal dari pemilik tanah. Jika modal berasal dari petani, maka itu bukanlah muzara'ah, tetapi mukhabarah. Keuntungan diperoleh dari hasil panen yang dibagi antara pemilik tanah dan petani. Proporsi pembagiannya bebas tergantung pada perjanjian kedua pihak yang disepakati sebelum akad dimulai. Hukum dan dasar hukum muzara'ah. Dalam hadis disebutkan, terjemahannya, barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya, dan hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya. Hadis riwayat Bukhari. Adapun dalam hadis lain menyebutkan, terjemahannya diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW melakukan bisnis atau perdagangan dengan penduduk Khaybar untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil berupa buah-buahan atau tanaman. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut merupakan landasan hukum yang dipakai para ulama yang membolehkan akad perjanjian muzara'ah. Menurut para ulama, akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani dengan pemilik pertanian. Pemilik tanah tidak mampu mengerjakan tanahnya, sedang petani tidak mempunyai tanah atau lahan pertanian. Rukun muzara'ah. Menurut ulama Hanafiyah, rukun muzara'ah ialah ijab dan qabul antara pemilik dan pekerja. Secara rinci, jumlah rukun-rukun muzara'ah menurut ulama Hanafiyah ada 4. Yang pertama, tanah. Yang kedua, perbuatan pekerja. Yang ketiga, modal. Yang keempat, alat-alat untuk menanam. Syarat-syarat muzara'ah. Syarat-syaratnya ialah sebagai berikut. Yang pertama, harus berakal.
Yang kedua, adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam. Yang ketiga, hal yang berkaitan dengan perolehan hasil tanaman, yaitu bagian masing-masing harus disebut jumlahnya, persentasenya ketika akad. Yang keempat, hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami. Tanah tersebut dapat ditanami dan tanah tersebut dapat diketahui batas-batasnya. Yang terakhir, waktu yang sudah ditentukan. Berakhirnya muzara'ah. Yang pertama, waktu kontrak telah habis. Yang kedua, terjadinya ketidakpatuhan kewajiban pengelola. Yang ketiga, adanya perubahan syarat-syarat yang mempengaruhi kontrak.